Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, final izzata lillahi jami'a. Segenap pemirsa MTA TV yang kami hormati dan semoga senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah bulan Ramadan ini Allah karuniakan kita kesempatan untuk sedikit menambah amal soleh yang semoga nanti dinilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat riring salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita digolongkan menjadi hamba Allah yang istiqomah dalam rangka untuk mempelajari, mengamalkan, membela apa yang ditinggalkan beliau, yaitu Al-Quran dan Sunnah, hingga kita dipanggil Allah nanti. Pemirsa yang kami hormati dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang diciptakan oleh Allah berupa jasad dan hati, hatinya menempati kedudukan yang amat penting. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah, kelak kita akan dinilai oleh Allah bukan berdasarkan jasad kita dan juga bukan berdasarkan harta kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalukum. Sesungguhnya Allah tidak menilai kalian dari bagusnya perawakan kalian, tingginya, besarnya badan kalian, good lookingnya kalian, tidak. Juga bukan karena banyaknya harta yang kita miliki. Walakin Allah yang duru ila a'malikum wa qulubikum. Akan tetapi Allah melihat kepada perbuatan dan hati kita. Maka selain kita perhatikan agar amal kita sesuai dengan apa yang dituntut oleh Allah dan Rasulnya, kita jaga hati kita agar senantiasa ikhlas mengharap keridhaan Allah, dan agar kita perhatikan hati kita agar menjadi hati yang selamat, hati yang sehat, karena akan datang hari di mana tidak berharga lagi anak-anak kita, tidak berharga lagi harta yang kita miliki sebanyak apapun, tetapi besok yang bisa menghadap kepada Allah, yang ditunggu oleh Allah, hanya mereka yang bisa menghadap Allah dengan hati yang selamat, hati yang sehat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Dalam surah Syu'ara ayat 88 dan 89. Akan datang hari di mana harta dan anak seberapapun untuk kita menebus diri kita tidak akan bisa, kecuali yang kita datang, ditakdirkan oleh Allah, datang kepada Allah membawa hati yang selamat. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, qalbun yang salim adalah hati yang mengerti mana yang benar, yaitu Al-Quran, kemudian mau mengikutinya, tahu mana yang batil kemudian meninggalkannya. Kemudian hati yang selamat tadi adalah hati yang bebas dari penyakit-penyakit hati. Kita ketahui bahwa kita tahu bersama suatu kisah yang sangat populer bahwa iblis laknatullah diusir dari surga karena tidak mau untuk sujud kepada Adam alaihissalam, hanya karena merasa dia lebih baik daripada Adam. Dalam surah Al-A'raf ayat 12 dan 13, Allah Subhanahu wa taala kisahkan kisah iblis ini. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Allah bertanya kepada iblis, kenapa kamu tidak mau aku perintahkan? Allah yang memerintah kepada iblis, tetapi iblis tidak mau untuk sujud
kepada Adam. Qala ana khairum minhu. Kemudian iblis berkata, aku ya Allah lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Sebenarnya memang iblis ini tidak mau untuk menaati perintah Allah. Kemudian cari-cari alasan bahwa dia lebih baik daripada Adam. Maka Allah kemudian menghukum, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas saghirin. Kalau begitu, kalau kamu merasa sombong, merasa lebih baik daripada Adam, kemudian dengan kepongahanmu tadi kamu disuruh oleh Allah untuk sujud tidak mau, maka keluarlah dari surga. Innaka minas saghirin, kamu termasuk orang yang hina. Kenapa? Karena tidak mau menaati perintahnya Allah. Maka kita dapati Rasulullah juga bersabda bahwa ada penyakit dalam hati kita yang akan menghalangi kita masuk surga, sebagaimana iblis tadi dihalau dari surga karena ada penyakit tadi. Iblis diusir dari surga karena dia merasa khairum min. Dia merasa ana khairum min, aku ini lebih baik daripada dia. Kemudian menyebabkan dia, iblis, diusir dari surga. Maka penyakit yang sama ini sedikit saja kalau masih berjangkit dalam diri kita akan menyebabkan kita tidak bisa masuk surganya Allah. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga sebagaimana iblis tadi diusir dari surga dulu. Man kana fi qalbihi misqala dzarrah min kibr, yaitu orang yang dalam hatinya ada setitik rasa kesombongan. Kalau rajul, kemudian para sahabat bertanya, inna rajul yuhibbu an yakuna alaihi hasanah wa saubahu hasanatan. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sungguhnya orang-orang itu suka kok kalau bajunya baik, sandalnya baik, outfitnya baik. Maka kemudian para sahabat menyangka bahwa timbulnya kesombongan dari pakaian itu. Maka kemudian Rasulullah menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Memakai pakaian indah, punya rumah yang indah, kendaraan yang indah tidak mengapa. Al-kibaru, sesungguhnya yang dikatakan sombong itu adalah batarul haqq wa ghamtun nas, yaitu yang kemudian menolak kebenaran. Ada kebenaran dia tolak, yang datangnya kebenaran itu dari Allah tapi dia tolak. Kemudian wa ghamtun nas, dan dia sepelekan manusia lain, merasa dirinya lebih baik dari manusia lain. Yang inilah, kalau ada rasa ini, kemudian kita merasa lebih baik daripada saudara kita, kemudian kok saudara kita menyampaikan kebenaran sampai kita tolak, maka itu termasuk sombong yang akhirnya nanti menghalangi kita masuk surga. Penyakit itu meskipun sedikit, la yadkhulul jannah ya man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Pemirsa yang kami hormati dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita mau pikirkan lebih dalam, orang yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain ini sedang menghalangi kebaikan datang kepadanya. Orang kok merasa dirinya lebih pintar, orang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, pasti kapasitas dirinya tidak akan meningkat karena merasa dirinya lebih baik, sehingga ilmu tidak akan datang kepadanya, menolak wawasan baru datang kepada dia, menganggap wawasannya paling luas sehingga dia wawasannya tidak juga naik, kapasitas dirinya tidak juga naik, akhirnya menghalangi kebaikan datang kepadanya. Adanya orang sombong itu hanya merugi. Berikutnya kalau coba kita pikirkan yang berikutnya. Sebenarnya orang sombong itu memalukan. Orang sombong itu memalukan. Kenapa? Karena seluruh yang kita punyai ini sebenarnya kita sadar. Semua orang tahu bahwa yang kita punyai itu datangnya dari Allah, bukan punya kita, dititipkan pada kita.
kok kita sombong, itu memalukan. Sebagaimana kok orang ada yang pongah, merasa petentang-petenteng ketika dia membawa mobil yang pinjaman atau orang lain tahu bahwa dia tidak punya mobil itu, tapi mobil itu punya orang lain. Kok kemudian dia berlaku pongah, kemudian arogan di jalan, maka yang melihat hanya tertawa. Barang bukan punyanya kok dia sombong. Maka sombong itu memalukan. Sekali lagi kemudian menghalangi kebaikan datang kepada dia karena senantiasa merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, sehingga kapasitasnya tidak lagi meningkat, tidak bisa meningkat lagi karena ilmu tidak datang kepada dia, karena dia merasa lebih berilmu dari orang lain dan seterusnya. Seharusnya kita mencontoh Nabiullah Sulaiman alaihissalam yang ketika banyak harta diberikan kepada dia, menjadi raja maharaja, tidak hanya manusia yang tunduk kepada dia, ditundukkan hewan dan jin kepada dia. Maka ketika singgasana Bilqis didatangkan kepada dia, dia tidak merasa pungah dengan kekuasaannya yang datang dihadirkan kepada Allah kepada dia tadi, tapi justru Nabiullah Sulaiman alaihissalam mengucapkan, hadza min fadli Rabbi ya liyabluwani aashkur am akfur. Ini adalah keutamaan fadilah yang datang dari Allah, liyabluwani, untuk mencoba aku. Jadi yang didatangkan kepada Nabi Sulaiman merasa bahwa ini meskipun adalah kekuasaan, adalah ya harta yang banyak, beliau merasa liyabluwani, tujuannya Allah diberikan kepada beliau adalah untuk menguji beliau. Aashkur am akfur, apakah aku tergolong orang yang syukur, apakah aku orang yang kufur, yang meyakini bahwa semua yang dipunyai datangnya dari Allah, kemudian seharusnya disyukuri, dimanfaatkan semaksimalnya agar untuk memperoleh kebaikan, untuk beribadah kepada Allah, dimanfaatkan untuk membantu manusia lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin pemirsa MTA TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, majelis Ramadan yang datang kepada kita di surah Al-Baqarah ayat 185 dikatakan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa majelis Ramadan yang datang kepada kita ini, di akhir ayat ada suatu ungkapan dari Allah, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sesungguhnya datangnya Ramadan ini agar kalian menyempurnakan hitungan harinya, walitukmilul iddah. Kemudian yang penting yang kami mau garis bawahi bahwa dari ayat ini adalah walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian tidak merasa sombong, merasa kecil, tapi kemudian litukabbirullah, agar kalian yang kalian agung-agungkan itu Allah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, bahwa kalian bisa puasa ini adalah karena kuasanya Allah. Kalian bisa sholat malam itu jangan sampai sombong, tetapi merasa nikmat Allah. Alhamdulillah kami dibangunkan pada waktu ya sahur misalnya, diberi kekuatan oleh Allah sampai buka. Jangan sampai kita merasa kuat, tetapi untuk litukabbirullah, agar kita mengagung-agungkan Allah. Kekuatan yang sampai pada kita, bisanya kita beramal itu karena besarnya rahmat Allah kepada kita. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian menjadi hamba Allah yang bersyukur, yang menggunakan sedikit yang diberikan oleh Allah ataupun banyak dalam kemanfaatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi kami bacakan, walitukabirullah ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Adanya puasa ini agar kita sadar bahwa kita itu kecil, tidak ada apa-apanya. Menahan lapar sedikit saja kaki kita gemetar, dada kita gemetar, dan seterusnya, cuman karena lapar. Apa yang akan kita banggakan? Kita ini kecil, dan yang besar, yang kuat adalah Allah. Dan kita beramal, bisa beramal karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dijauhkan dari penyakitnya iblis, yaitu yang senantiasa merasa lebih baik daripada orang lain,
kemudian tidak mau mengambil wawasan dari orang lain yang kita anggap rendah, bahkan tidak mau mengambil kebenaran yang datang dari orang lain yang kita anggap lebih lemah daripada kita. Dan semoga Allah SWT mengampuni kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisyairil mu'minin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.